Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya. Jadi ya di video kali ini kita akan ngobrolin sebuah benda yang sangat penting bagi seorang programmer, seorang yang biasa ngoding ya, yaitu laptop. Jadi di kali ini kita akan ngobrolin mengenai Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 yang sudah saya pakai selama kurang lebih 5 bulan ya. Jadi kita akan bicarakan mengenai setelah dipakai ngoding selama 5 bulan, apakah ini teman-teman recommended untuk bisa dipakai ataupun tidak ya. Jadi tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, nah kita akan disclaimer dulu ya. Jadi kejadian ini dan pengalaman ini murni pemakaian saya sendiri ya. Jika ada pengalaman yang berbeda mungkin diakibatkan karena unit yang diterima juga berbeda dan cara pemakaiannya juga berbeda. Jadi jangan disamaratakan. Mungkin akan terjadi perbedaan yang lain dengan yang lainnya ya. Tapi mungkin untuk pertimbangan teman-teman ke depan apakah mau membeli unit ini atau tidak mungkin akan jadi pertimbangan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari sisi desain ya, kita lihat dari sisi desain memang ThinkPad itu dari dulu tidak berubah ya. ThinkPad L14 Gen 2. Nah ini tipe L14 Gen 2, kita lihat gambarnya. Ini tipe model L14 dari zaman kita tahu ya, dari mulai dulu sebutannya bukan L14 tapi L440, L450, sebelumnya serinya seperti itu. Nah tapi sekarang diubah jadi serinya L14 Gen 1, L14 Gen 2 dan seterusnya. Nah sekarang yang terbaru adalah L14 Gen 2 yang menggunakan prosesor Intel dan AMD Ryzen. Nah kalau yang Intel sudah menggunakan Intel generasi ke-11. Nah yang Ryzen masih menggunakan Ryzen generasi ketiga ya, Ryzen 3. Generasi ke berapa? Ryzen 5, Ryzen generasi ke berapa sih? Ryzen sekarang terakhir 5000 series ya yang terakhir kan, 5500X yang kayak gitu ya. Sebelumnya itu 4000. Nah, yang dipakai di ThinkPad ini yang terbaru itu. Dari sisi desain ini memang terlihat ini ya, terlihat jadul. Kalau misalkan kita lihat ini desainnya, tampilannya masih ya begitu, kotak dan tidak terlalu bezel-less, ini juga masih tebal. Terus juga kalau misalkan kita lihat di bagian pinggir, nah kalau misalkan bagian ini nih, ini juga cukup tebal jika dibandingkan dengan laptop-laptop yang sekelas. Ini kan harganya sekitar 15 jutaan ya. Nah saya dulu berharapnya harga 15 juta itu sudah mendapatkan layar yang cukup tipis. Ternyata ini masih tebal. Dulu saya menggunakan ThinkPad T440 sudah tipis nih. Ini yang sekarang malah yang seri L ini jauh lebih tebal dibandingkan seri T440 yang saya yang versi lama. Kemudian dari sisi layarnya ya memang ini masih Full HD ya. Ini masih Full HD, belum 4K, tapi sudah IPS. Dan ini lumayan sih enak kalau misalkan kita pakai buat ngoding. 14 inch cukup lah. Cuman ya itu tadi, ini masih belum tipis, bagian atas masih tebal, apalagi bagian bawahnya ini tebal banget. Kemudian material. Ini materialnya kalau teman-teman lihat ini aduh plastik banget. Ini bagian belakang terutama ya. Ini terasa banget plastiknya.
dan kelihatan banget loh ini murahan bahannya. Kalau dulu yang punya saya yang versi yang T440 jauh lebih bagus ya materialnya dibandingkan dengan yang ini. Terus juga memang ini kan entry level ya, jadi wajar saja misalkan bahan materialnya di bawahnya yang seri T. Kalau seri T kan sudah menggunakan bahan magnesium ya, magnesium. Jadi kalau ini bahannya masih plastik. Nah beratnya juga ini masih cukup berat ya. Kalau misalkan kita lihat di sini beratnya sekitar 1,5 kilo lebih. Mana ya? Di sini nggak ada ya. Beratnya sekitar 1,5 kiloan lah. Kalau sama chargernya ya hampir 1,8 kilo. Jadi ya lumayan berat dibandingkan dengan laptop-laptop yang lainnya. Terus juga kalau misalkan dibandingkan dengan laptop yang sekelas, ini belum ada IR kamera nih. Jadi kita belum bisa login menggunakan kamera ini. Jadi kita hanya bisa login menggunakan fingerprint reader yang di sini, ataupun kita login menggunakan password gitu. Jadi ininya belum bisa kita pakai, jadi ini belum support IR kamera ya. Untuk di kisaran 15 juta ini termasuknya beda ya, termasuknya agak kurang karena di kisaran segitu sudah banyak yang pakai menggunakan IR kamera. Nah itu dari sisi desain ya, tapi ya memang desain klasiknya ini masih menjadi ciri khas dan menjadi daya tarik tersendiri. Kalau orang melihat dari jauh sudah tahu, oh ini laptop ThinkPad. Dan ini keyboardnya nih, yang memang banyak yang mengakui bahwa keyboardnya enak banget kalau dipakai. Dan saya sudah menggunakan ThinkPad ini dari zaman X201, X230, T440, dan sekarang menggunakan ThinkPad L14. Ini keyboardnya masih enak, walaupun memang semakin mahal itu lebih enak lagi feel untuk ngetiknya. Mungkin karena build quality-nya lebih bagus kali ya gitu. Jadi kalau teman-teman nyobain ThinkPad yang X1 Carbon dengan yang seri L ini ya akan lebih berasa enak yang X1 Carbon karena build quality-nya lebih bagus. Kayak lebih kokoh dan lebih enak gitu dipakainya. Gitu. Oke, itu dari sisi desain dan material. Kemudian dari sisi port dan kelengkapan. Kita lihat dari sisi port ya. Kalau dari sisi port ini cukup lengkap. Jadi semua kebutuhan port yang dibutuhkan untuk keperluan coding ini ada semua ya. HDMI port di sini ada karena saya bekerja menggunakan 2 monitor, ya di sini ada. Saya tidak perlu beli extension lagi untuk ke monitor kedua. Kemudian di sini ada juga Type-C yang support Thunderbolt. Ini juga ada. Sekalian juga ini sebagai docking ketika teman-teman punya ekstensi dockingnya yang dimiliki oleh Lenovo. Ini juga sama, ini support power delivery. Ini juga masih ada untuk soket kabelan atau RJ45-nya di sini. Dan ini jarang-jarang banget nih. Sekarang laptop-laptop semakin mahal, semakin sedikit portnya. Nah, mungkin karena ini murah jadinya portnya masih lengkap ya. Nah, ini juga masih USB 3-nya masih ada dua slot. Dan masih lengkap semua kebutuhan, kita tidak perlu membawa extension untuk kebutuhan bekerja sehari-hari. Cuman ini ya kalau misalkan di paketnya pembeliannya tidak ada ya banyak. Kalau yang lain kan biasanya sudah biasa ada OHS ya, Office yang free langsung bisa kita pakai. Nah ini mah ketika kita beli adanya ya Office yang trial doang 1 bulan. Jadi ya udah kita beli lagi untuk Office-nya. Jadi itu jadinya ada sedikit kekurangan ya, walaupun memang itu tidak terlalu mengganggu. Untuk performa selanjutnya ya, performanya ini cukup
mumpuni yang saya gunakan untuk keperluan programming ya. Programming yang biasa saya pakai adalah seperti PHP, itu lancar, sudah jelas ya. Kalau PHP mah Core 2 aja lancar ya, apalagi yang ini yang generasi terbaru. Kemudian CodeFusion juga lancar. Kemudian untuk Android juga lancar. Kemudian untuk Docker lancar. Kemudian untuk database juga lancar, dari mulai SQL Server, kemudian MySQL, MariaDB, Postgre, Oracle itu masih lancar. Kemudian kita juga kalau pakai virtual juga lancar. Hampir semua yang digunakan untuk kebutuhan programming di sini bisa tercover ya, bisa lancar lah dipakainya, tidak ada hambatan. Cuman ketika kita pakai buat ngedit ya memang bukan laptop buat ngedit ya. Misalkan kita gunakan untuk edit video nih. Nah ini agak panas karena memang ya ini namanya juga laptop, bukan laptop untuk edit ya, bukan buat laptop buat edit video, jadinya cukup panas dan tidak secepat laptop yang memang didesain untuk editing. Itu saya sudah memaklumi sejak awal, jadi tidak terlalu tinggi expect-nya untuk hal-hal yang seperti ini. Kemudian yang selanjutnya upgradable. Jadi ketika saya membeli, yang dipertimbangkan pertama kali adalah komponen yang bisa di-upgrade. Nah, yang bisa di-upgrade di sini nih, RAM bisa di-upgrade keduanya. Maksimum ini 64 GB. Dan saat ini sudah saya upgrade ya ke 24 GB. Jadi satu yang bawaan 8 GB, kemudian yang sebelahnya yang tadinya kosong udah saya isi dengan 16 GB. Jadi totalnya 24 GB, dan ini lumayan lancar ketika kita gunakan buat virtual. Jadi kalau kita bikin simulasi virtual OS ini masih lancar. Kemudian ini SSD juga ini sudah lumayan gede ya, 500 cukup lah untuk kebutuhan programming. Tapi kalau misalkan nanti sewaktu-waktu mau di-upgrade, ini bisa ke sampai maksimum 2 tera. Jadi ini bisa maksimum diganti dengan yang 2 tera. Jadi upgradable-nya ini bisa ya keduanya. Jadi kalau misalkan ini mau dipakai untuk 5 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan, ini masih mumpuni sih kalau menurut saya. Tapi tergantung juga sih kebutuhan programming yang dijalankan apa. Tapi untuk kebutuhan saya ini masih mumpuni karena kebanyakan kerjaan saya di database dan programmingnya web. Jadinya ya nggak terlalu banyak menggunakan RAM dan prosesor. Nah kemudian dari sisi itu ya, desain, material, port, performance, upgrade sudah kita sampaikan. Dari sisi kesimpulannya sekarang ya. Jadi kesimpulannya, laptop ini kalau digunakan untuk ngoding yang profesional ini sudah bisa direkomendasikan ya. Jadi kalau misalkan laptop ini digunakan untuk ngoding yang emang nyari duitnya dari ngoding ya, ini bisa diandalkan. Walaupun sempat ada kejadian blue screen ya. Jadi dulu pertama-tama beli terjadi blue screen karena kalau saya cari-cari di forum Lenovo itu karena update Windows-nya. Jadi update Windows ada sedikit bug, jadi ketika terjadi sleep, si thermalnya itu tidak ngebaca. Tidak ngebaca, akhirnya panasnya itu menjadi berlebih. Nah, di sini nih. Nah, kalau misalkan kita ini dibikin sleep nih, jadi setelah sleep dia biasanya kan ini saya kasih 2 menit nih. 2 menit. Nah, ketika kita tinggal beberapa saat ngambil nyeduh kopi lah misalkan. Dia kan sleep nih. Nah, ketika kita up lagi, nah itu jadinya lumayan panas. Dan ketika kita restart, kalau kita shutdown itu menjadi blue screen. Itu
ketika sekitar 1 bulan pemakaian ya. Tapi setelah update Windows dan update BIOS ini sudah tidak kejadian lagi. Dan saya mensiasatinya dengan cara ini pakai dibikin never. Jadi setelah dibikin never, akhirnya dia tidak nge-sleep ketika kita tinggal. Akhirnya itu aman, nggak terjadi blue screen. Nah, mungkin itu keluhan yang terjadi, tapi bukan masalah yang terlalu besar ya, karena memang itu masalah OS yang terjadi update tetapi belum kompatibel dengan hardwarenya. Jadi setelah update BIOS dan update OS-nya lagi sudah tidak kejadian lagi. Nah, cuman ini di pasaran saat ini memang sekarang melonjak harganya ya. Dulu saya beli ini di bawah 15 juta untuk ThinkPad. Ini aja tempat yang dulu saya beli ini sudah naik 1 juta ini. Dan stoknya sudah tidak ada. Tapi kalau misalkan lihat di resminya, ini yang i7 itu udah sekitar 20 jutaan. Ini yang punya saya i7 ya. Ini 25 malah. Ini yang seri T sih. Yang seri L ini 1629, itu ada juga nih yang 1629, tapi sudah naik semua sih. Ini ada nih yang 1499, ini yang tapi generasi 10, berarti yang versi sebelumnya, yang Gen 1. Tuh, ini sudah 18, ini udah naik semua. Jadi memang di akhir-akhir tahun ini elektronik, terutama laptop dan HP ini naiknya lumayan signifikan ya. Nah, ini sekalian rekomendasi buat teman-teman ya. Jadi kalau mau beli laptop, kalau memang tidak penting banget ya di tahun ini, sebaiknya ditahan dulu lah. Jadi kalau misalkan nanti nunggu harga turun lah baru beli, karena tahun ini lumayan tinggi sekali ini. Jadi tunggulah tahun besok, siapa tahu keluar prosesor baru. Nah, biasanya kalau keluar prosesor baru akan ada harga baru tuh. Nah, disitulah teman-teman bisa coba lihat persaingan harganya. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi kesimpulan tambahannya tadi udah disebut kesimpulannya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai ThinkPad ini untuk coding, programming, ini masih rekomen ya. Kalau misalkan teman-teman bisa mentolerir tadi ya, bahan materialnya plastik, kemudian dia cukup tebal layarnya, kemudian bezel-less, kurang bezel-less, tapi upgradable-nya lumayan ada disediakan. Nah, kalau misalkan teman-teman punya budget lebih ya bisa beli yang lebih bagus lagi, yaitu seri T ataupun seri X1 Carbon, atau misalkan Dell XPS. Itu banyak sekali yang dipakai oleh para programmer ya. Oke, kurang lebih seperti itu quote terakhirnya dari saya. Jadi untuk jadi programmer itu, untuk menghasilkan itu bukan seberapa canggih laptop yang Anda gunakan, tapi seberapa kreatif Anda bisa menggunakan peralatan yang Anda miliki untuk menghasilkan uang. Jadi mau laptop kalian cuma Core 2 Duo, mau laptop kalian ya cuma Core i3, atau ya yang laptop entry level, tapi kalau kalian kreatif ya bisa saja itu bisa menghasilkan uang, karena tidak semua bahasa pemrograman, tidak semua programming itu harus menggunakan spek laptop yang tinggi. Jadi pintar-pintarlah dalam memilih, pintar-pintarlah dalam mensiasati. Semua bisa menjadi cuan. Oke, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan membantu dan menjadi gambaran buat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman terbantu, kalau yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.